Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik. Ya, sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Ayo berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Yang pertama, Abdan. Belum hadir ya? Yang kedua, Ani. Ani, hadir enggak? Ya, Ani hadir. Terus, Lucinta. Saya hadir, Bu. Ya. Maulida. Hadir, Bu. Oke. Novi tadi izin sama Ibu katanya dia lagi sakit. Terus, Rizky. Rizky Dwi. Oh ya, hadir. Rizky Dwi hadir. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar kembali tentang getaran dan gelombang. Untuk pertemuan yang kemarin kan kita sudah membahas apa itu getaran. Nah, untuk selanjutnya untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari materi getaran. Ya, apakah PPT Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Ini kita memasuki pada pertemuan yang kedua ya. Selanjutnya. Sebentar. Oke, ini ya. Kemarin kan kita sudah mempelajari mengenai getaran. Nah, untuk contoh dari getaran itu pada ayunan. Apakah kalian itu pernah bermain ayunan? Lalu gerakan apa yang terjadi pada permainan ayunan? Yo, siapa yang bisa menjawab? Pernah, Bu. Ya, terus Gerakan yang terjadi itu maju sama mundur gitu kan ya? iya, maju sama mundur berarti itu kan gerakannya bolak-balik kalau maju sama mundur ya, benar sekali Mbak Lucinta. Terus pada permainan ayunan itu kan ini ya, panjang talinya itu misalnya kita ubah, misalnya dia lebih panjang atau dia lebih pendek. Nah, itu apakah yang akan terjadi jika kita mengubah panjang talinya? Yo, siapa yang bisa menjawab? Ayo siapa? Belum ada?
Ya, makanya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai frekuensi, periode, dan juga pengaruh panjang tali terhadap waktu, periode, dan juga frekuensi. Ibu akan sedikit mengulas pada pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai getaran. Nah, getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Nah, apakah titik kesetimbangan itu? Titik kesetimbangan adalah keadaan suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi di sini kan ada titik A, O, B. Jadi di sini yang dimaksud titik kesetimbangan adalah pada titik O. Nah, titik O ini kan posisi saat benda diam tanpa adanya gaya yang bekerja. Terus getaran itu disebut peristiwa gerakan bolak-balik. Misalnya jika dari O kita tarik ke A, misalnya kita tarik ke A terus kita lepaskan, maka akan terjadi gerakan bolak-balik yaitu dari A, O, B, O, dan kembali ke A. Nah, itu disebut sebagai getaran. Nah, selanjutnya pada ayunan bandul tersebut, ini pada gambar ini, terdapat titik A, O, dan B. Misalnya ya, sebuah bandul mula-mula diam pada kedudukan O atau kedudukan setimbang. Nah, bandul tersebut ditarik ke kedudukan A di sini dan diberi simpangan kecil. Nah, ini ada simpangannya. Kemudian pada saat benda dilepas dari kedudukan A, maka bandul akan bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik A, O, B, O, dan kembali ke A lagi. Nah, getaran dari A, O, B, O ke A ini disebut sebagai satu kali getaran. Nah, jadi harus bolak-balik ya, nggak boleh cuma A sampai B aja, atau A sampai O, atau A, O, B, O. Nggak boleh, harus dari A, O, B, O, dan kembali ke A lagi. Itu yang bisa disebut sebagai satu kali getaran. Untuk selanjutnya, besaran-besaran yang ada pada getaran itu yang pertama ada simpangan. Nah, simpangan itu adalah posisi benda saat bergetar dihitung dari posisi setimbang. Nah, jadi misalnya titik setimbangnya kan di sini O. Nah, terus dari titik O sampai titik A ini disebut sebagai simpangan. Misalnya ada di sini. Nah, ini sebagai simpangan. Terus ada amplitudo adalah simpangan atau jarak terjauh dari titik setimbang yang dapat dicapai suatu benda saat melakukan getaran. Jadi kalau amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Jadi terjauh dari simpangannya itu disebut sebagai amplitudo. Misalnya di sini kan simpangan terjauhnya itu ada titik A dan titik B. Berarti titik A dan titik B ini disebut sebagai amplitudo. Untuk selanjutnya, frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Jadi dalam 1 detik itu dia menghasilkan berapa getaran. Untuk periode adalah waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk melakukan 1 kali getaran. Ini kebalikannya ya. Kalau periode itu waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk melakukan 1 kali getaran. Nah, ini adalah rumus dari frekuensi dan periode serta hubungan antara frekuensi dan periode. Di sini jika kita akan menghitung periode dari suatu getaran, itu T besar sama dengan T kecil atau waktu yang diperlukan dibagi dengan N atau jumlah getaran. Kalau untuk frekuensi, yaitu di sini F atau frekuensi sama dengan N atau jumlah getaran dibagi T atau waktu yang diperlukan. Nanti akan menghasilkan frekuensi dan ini akan menghasilkan periode. Jadi hubungan antara frekuensi dan periode itu berbanding
terbalik. Nah, bisa dirumuskan juga kalau T atau periode itu sama dengan 1 per F. Dan F juga bisa dirumuskan sebagai 1 per T. Nah, itu adalah rumus dan hubungan antara frekuensi dan periode. Kita langsung masuk ke contoh saja ya, supaya mudah dipahami. Nah, ini adalah contohnya. Nah, misalnya sebuah bandul ditarik sehingga membentuk sudut 45 derajat. Kemudian, bandul tersebut dilepaskan dan membentuk getaran sejumlah 15 kali dalam waktu 20 sekon. Maka, berapakah frekuensi getaran bandul tersebut? Nah, ini bisa kita hitung. Kita tulis dulu yang diketahui itu apa aja di sini. Terus ditanya F atau frekuensi. Nah, F atau frekuensi sama dengan N jumlah getaran. Ini jumlah getarannya kan 15 kali dibagi T atau waktu yang diperlukan itu 20 sekon. Jadi bisa dirumuskan F sama dengan 15 dibagi 20. Jadi F sama dengan 0,75 Hz. Ya, itu. Selanjutnya kita masuk pada contoh yang periode. Ya. Misalnya ya, sebuah bandul digantungkan pada tali dengan panjang 20 cm. Kemudian bandul tersebut ditarik ke arah kanan sehingga membentuk sudut 30 derajat. Kemudian dilepaskan sehingga membentuk 20 kali getaran selama 18 sekon. Maka berapakah periode getaran bandul tersebut? Ya, kita sama kayak yang tadi ditulis apa yang diketahui dalam soal tersebut. Selanjutnya, kita tulis rumusnya T besar atau periode sama dengan T kecil atau waktu per N atau jumlah getaran. Di sini T sama dengan 18 dibagi 20. Jadi T sama dengan 0,9 sekon. Jadi di sini waktu yang diperlukan dalam 1 kali getaran itu adalah 0,9 sekon. Itu untuk rumus periode dan frekuensi dan juga contohnya. Terus selanjutnya kita masuk pada frekuensi dan periode getaran pada ayunan bandul. Ini lebih spesifikasi ya pada ayunan bandul. Nah, untuk periode sendiri itu bisa dirumuskan dengan T sama dengan 2pi dikali akar L dibagi G. Untuk frekuensi yaitu F sama dengan 1 per 2pi dikali akar G dibagi L. Di sini G ini adalah gaya gravitasi atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Kalau L ini adalah panjang tali dengan satuan meter. Nanti kalau kalian misalnya yang diketahui dalam bentuk sentimeter atau milimeter, kalian ubah dulu menjadi dalam bentuk meter. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oh, belum ya. Ya, semoga sudah paham ya kalian. Terus selanjutnya Ibu akan memberikan soal. Nah, berhubung kalian ini tidak ada yang bertanya, Ibu anggap kalian ini sudah paham semua, maka Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Nah, ini soalnya. Ini soalnya ada 2 ya. Ini merupakan contoh, ini merupakan soal dari yang frekuensi dan periode getaran pada ayunan bandul. Jadi kalian menggunakan rumus ini untuk menghitung soal-soal yang Ibu berikan ini. Nah, Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit ya, cukup karena ini soalnya mudah sekali. Ya, silahkan dikerjakan. Nanti yang bisa langsung sebutkan jawabannya berapa dan sebutkan namanya siapa.
Saya Bu izin menjawab. Oke. Mbak Ani, cepat sekali ya. Pintar. Ya, Untuk nomor 1, jawabannya 1,34 sekon. 1,34 sekon. Oke. Ibu simpan dulu ya jawabannya. Ayo, terima kasih Mbak Ani. Untuk yang nomor 2, ya silahkan yang ingin menjawab. Saya mau mencoba menjawab Bu yang nomor 2. Oh iya, Jawabannya itu 1,29 Hz. ya 1,29 ya. Bu. Oke. Namanya siapa yang tadi menjawab? Rizky Bu. Oke. Bentar ya, Ibu akan cek dulu apakah jawaban kalian ini benar atau salah. Untuk yang pertama Mbak Ani ya. Oke, untuk jawaban kalian, untuk Mbak Ani dan Mbak Rizky itu benar semua. Yang pertama dari Mbak Ani, kan di situ ditanyakan periode getarannya. Kan sudah diketahui panjang talinya itu kan ada 45 cm. Kita ubah dulu menjadi meter. Dengan rumus kita bisa masukkan T sama dengan 2pi dikali akar L per G. Terus kita masukkan T sama dengan 2 kali 3,14 dikali akar 0,45 dibagi 9,8. Maka hasilnya adalah 1,34 sekon. Untuk soal yang nomor 2, itu kita menggunakan rumus frekuensi, yang mana F sama dengan 1/2pi dikali G akar G per L. Jadi 1/2 Jadi sama dengan 1/2 kali 3,14 dikali akar 9,8 dibagi dengan 0,15. Maka hasilnya 1,29 Hz. Oke, benar sekali jawaban kalian. Untuk selanjutnya, Ibu akan menampilkan simulasi untuk percobaan pada ayunan bandul. Nah, setelah Ibu tampilkan nanti simulasi percobaannya, Ibu harapkan setelah itu kalian bisa melakukan percobaan secara sendiri atau mandiri. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Oke, untuk selanjutnya ini adalah simulasi untuk kita menghitung atau percobaan dari ayunan bandul. Nah, bentar ya. Nah, ini adalah ayunan bandulnya. Ini adalah bandulnya dengan massa 1 kg. Lalu ini adalah panjang talinya. Ini panjang talinya. Terus nanti kalau kalian melakukan percobaan, ini dipencet dulu. Ini kalau sebelum di checklist tidak akan muncul. Jika kalian sudah checklist ini penggaris,
terus stopwatch, dan periode. Nah, nanti akan terlihat di sini ya. Ini udah ada penggarisnya, udah ada ini waktunya atau stopwatch-nya. Nah, di sini kita di sini bisa mengubah panjang talinya. Misalnya kita mau percobaan yang panjang talinya misalnya 20. Nah, misalnya 20 cm atau 0,20 meter. Nah, misalnya kita tarik, ya misalnya kita tarik sebanyak berapa derajat ya? 45 derajat. Nah, di sini kita tarik 45 derajat, lalu kita jalankan. Kita hitung misalnya 10 kali getaran, nanti berapa waktu yang akan dihasilkan. Yuk, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi di sini dengan panjang tali 0,20 meter dan menghasilkan 10 getaran, itu waktu yang diperlukan yaitu 9,62 sekon. Nah, ini untuk panjang talinya yang kecil ya. Kita coba untuk panjang talinya yang lebih besar. Yo, ini kita dikasih 0 dulu semuanya. Kita kembalikan ke semula. Ini. Udah, terus kita misalnya panjangnya yang 50 cm atau 0,50 meter. Nah, kita tarik lagi di sini. Tarik lagi hingga membentuk sudut 45 derajat. Nah, sudah. Sekarang kita coba lagi. Kita coba lagi. Kita dihitung 10 getaran lagi ya. Yuk, bisa dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini menghasilkan 14,96. Jadi sekalian lihat sendiri, jika dengan getaran yang sama, 10 kali getaran, tapi panjang tali yang berbeda itu juga menghasilkan, waktu yang dibutuhkan itu juga berbeda. Jadi dengan waktu 14,96 dan panjang talinya itu 0,50 meter, itu menghasilkan 10 kali getaran. Jadi waktunya itu lebih banyak. Tadi untuk yang panjang talinya 0,20 meter, itu membutuhkan waktu 0,9 sekon. Jadi jika panjang tali itu semakin pendek, juga dia akan semakin cepat. Tapi jika panjang tali semakin panjang, dia juga akan semakin lambat. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya mengenai percobaan ini sebelum kalian masuk pada percobaan secara mandiri? Cukup, Bu. Oh ya, cukup. Untuk selanjutnya, kalian bisa melakukan percobaan secara mandiri. Ini ya. Nah, ini adalah lembar kerjanya. Aku bagikan pada kalian. Selanjutnya, ini adalah soalnya. Jadi di sini panjang talinya itu 30 cm. Nah, jumlah getarannya ada 5, 10, 15. Ini ada 40 cm. Sama jumlah getarannya diulangi dari 5, 10,
15 dan 60 cm sama 5, 10, 15. Jadi kalian cukup menghitung waktunya saja seperti yang Ibu sudah contohkan tadi ya. Untuk pertemuan kali ini kalian hanya menghitung waktunya saja. Lalu nanti dari kalian mempresentasikan hasil yang telah kalian kerjakan atau yang telah kalian uji coba. Ya. Sudah ada lembar kerjanya semua ya? Sudah dapat lembar kerjanya semua? Sudah, Bu. Oke. Terus selanjutnya silahkan kalian lakukan percobaan seperti yang telah Ibu lakukan tadi. Dan akan Ibu beri waktu selama kurang lebih 10 menit. Karena ini cukup mudah dan hanya menghitung waktu, belum sampai menghitung frekuensi dan periode. Ya, silahkan bisa dimulai dari sekarang. Ibu, ini saya ngerjainnya off cam ya? Iya, nggak apa-apa. Silahkan dikerjakan dahulu. Untuk kalau mau on cam juga nggak apa-apa supaya kalian bisa fokus ngerjainnya. Ya, ini ya sudah Ibu tampilkan di PPT soalnya bisa supaya lebih jelas lagi seperti ini. Oke, waktunya sudah cukup ya. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Nah, ya sudah. Untuk selanjutnya, salah satu dari kalian bisa mempresentasikan hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Ibu akan tunjuk ya salah satu dari kalian. Oke, ayo Mbak Maul untuk bisa presentasi hasilnya. Ya, Ibu akan tampilkan ya dari Mbak Maul. Ini. Baik, Bu. Nah, ini hasil kerjaan atau hasil percobaan yang telah dikerjakan oleh Mbak Maul. Ya, silahkan dipresentasikan. Baik, Bu. Jadi tadi dari soal yang diberikan Ibu, lalu dilakukan percobaan secara mandiri, diperoleh hasil dengan menggunakan panjang tali 30 cm, lalu getarannya sebanyak 5, membutuhkan waktu 6 sekon. Nah, kemudian untuk jika getarannya 10 kali, maka waktunya 12 sekon. Lalu yang 15 kali getaran, itu membutuhkan waktu sebanyak 17,23 sekon. Lalu pada panjang tali 40 cm, jumlah getaran 5 kali itu membutuhkan waktu 6,84 sekon. Untuk 10 kali getaran, waktunya 13,47 sekon. Dan untuk 15 kali getaran, waktunya 20,3 sekon. Lalu yang terakhir untuk panjang tali 60 cm, untuk melakukan 5 kali getaran, itu membutuhkan waktu 8,37 sekon. Untuk 10 kali getaran ada
membutuhkan waktu 16,36 sekon. Lalu untuk 15 kali getaran itu membutuhkan waktu 24,50 sekon. Begitu Bu hasil percobaan yang saya lakukan. Oke. Terima kasih ya Mbak Maulida. Baik, ya itu hasil percobaan yang telah dilakukan oleh Mbak Maulida. Jadi di sini berdasarkan percobaan kalian tadi, ini bisa dilihat sendiri ya. Misalnya ini pengaruh panjang tali ya. Misalnya dari panjang tali yang 30 cm, jika jumlah getarannya 5, ini hanya membutuhkan waktu 6 sekon. Tapi jika pada panjang tali 40 cm, waktu yang dibutuhkan itu lebih banyak, yaitu 6,86 sekon. Dan pada panjang tali 60 cm itu membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi, yaitu 8,37 sekon. Jadi jika panjang tali itu semakin panjang, maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan getaran itu juga semakin lama. Jika talinya itu semakin pendek, maka waktu yang dibutuhkan itu juga semakin pendek. Nah, itu kesimpulan dari percobaan kalian. Untuk selanjutnya, kalian bisa menghitung frekuensi getaran dan periode getaran berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan. Nah, berdasarkan data-data ini, kalian bisa menghitung frekuensi dan periode getaran. Itu bisa kalian kerjakan sendiri di rumah ya. Kalian bisa kerjakan di rumah untuk bisa dikumpulkan minggu depan. Jadi pertemuan yang akan datang, kalian kumpulkan hasil pekerjaan kalian. Jadi kalian di situ ini diisi semua. Terus ini. Nah, ini juga lembar kerjanya diisi di sini ya. Kalian tulis rumusan masalah, hipotesis, lalu tabel pengamatannya diisi semua, analisis data, perhitungan kalian dari periode dan frekuensi itu ditulis di sini. Terus hasil pembahasan ditulis, kesimpulan berdasarkan yang telah kalian lakukan itu kesimpulannya apa, dan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang telah Ibu berikan. Ya, sudah paham semua? Sudah Ibu. Oke. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini, yaitu bahwa getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Nah, dalam getaran itu terdapat periode dan juga frekuensi getaran yang mana keduanya itu saling berbanding terbalik. Untuk pengaruh panjang tali terhadap getaran itu, jika panjang talinya semakin panjang, maka waktu yang diperlukan untuk melakukan getaran itu semakin panjang juga. Jika panjang talinya itu pendek, maka waktu yang diperlukan untuk getaran itu juga semakin kecil. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan, bisa dikumpulkan minggu depan. Terima kasih kepada kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup ya, tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Bu. Ya, cukup. Sekian dari Ibu. Apabila banyak salah kata atau perbuatan Ibu yang kurang berkenan di hati kalian, Ibu mohon maaf. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama.